Halo Sobat Modif, jumpa lagi dengan Alung di channelnya Berkat Raja Inspirasi Modifikasi. Gimana kabar Sobat Modif hari ini? Semoga Sobat Modif dalam keadaan baik-baik saja dan yang sedang berusaha atau sedang melakukan apapun, semoga selalu sukses. Sebelum saya memulai bahas, saya mau berterima kasih kepada Wuling Siliwangi Bekasi yang ada di daerah Jalan Narogong, untuk berterima kasih karena sudah dipinjamkan unit ini. Kali ini saya tidak membahas mengenai modifikasi, tapi kali ini kita akan mereview mengenai mobil. Mobil apakah itu? Mobilnya adalah ini. Lu tahu kan? Ini adalah Wuling Almas RS. Jadi kita akan mereview Wuling Almas RS ini. Saya tertarik untuk mereview Wuling Almas ini karena banyak orang masih ragu mengenai Wuling lah lebih tepatnya, bukan Almas ya, Wuling. Kenapa? Karena Wuling brand China. Kalau misalkan Sobat Modif tahu, Almas ini kalau misalkan di produknya Chevrolet itu adalah Captiva. Almas ini sama dengan Captiva. Boleh dicek ya. Jadi Almas ini kalau misalkan yang saya waktu dulu saya pelajari waktu saya masih di dealer, Almas itu ada di ekspor 4 negara ya kalau nggak salah. Jadi ada namanya Baojun 530, kemudian Wuling Almas, kemudian Captiva, satu lagi saya lupa masih apa, kalau nggak salah 4 ya. Coba kalau yang nonton ini yang tahu boleh dong di komen supaya berbagi info ya. Nah, kemudian teknologi yang dipakai adalah teknologi GM, tentu aja dari Chevrolet. Bila Sobat Modif lihat kedalamannya, fitur yang dipakai itu bukan lebih ke arahnya seperti mobil-mobil Jepang pada umumnya. Justru teknologi yang dipakai ini teknologi yang kelas atas justrunya ya. Kelas atas juga, bahkan sekelasnya mobil-mobil Toyota, Honda yang harganya 500 ke atas, itu mereka nggak punya fitur seperti yang ada di Wuling ini. Wuling Almas RS ini harganya kisaran 400 jutaan lebih ya. Dengan harga 400-an sekian tapi dapatkan fitur yang luar biasa sekali. Mulai dari bumper depan ini. Kalau Sobat Modif lihat dari tampilan bumper depan ini, di bumper depan ini udah ditambahin dengan lip bumper. Kalau istilah kita di body kit, customer suka ada yang minta tambahin lip bumper supaya kesannya tambah lebih sporty di depan dengan ada tambahan lip bumper. Ini tidak perlu dipasangkan lagi karena sudah ada dari sananya. Dan kalau misalkan Sobat Modif lihat mobil-mobil sporty kelasnya SUV seperti ini, nggak ada yang ada tambahan lip bumper seperti ini. Justru ini tampilannya benar-benar sporty. Kemudian dengan grill yang lebar ini menambah kesan gaharnya. Karena apa? Dengan grill yang seperti ini udara akan lebih cepat masuk karena mesinnya pun mesin 1,5 CVT turbo kan. Kemudian ini kalau lampu DRL sama dengan sebelumnya, kemudian headlamp juga sama dengan sebelumnya. Nah, tambahannya juga ada di sini nih, tambahan list warna merah. Kemudian yang tidak terlihat di sini adalah sensor-sensor. Kalau 360 kan di Almas sebelumnya juga udah ada ya, 360 view. Sensor-sensor yang nanti kita akan bahas di dalam. Kita akan lihat sensor apa aja yang ada di sini. Kemudian kita akan lihat ke belakang. Kita bahas di belakang. Di belakang ini sama ganti bumper sama dengan waktu di saat Wuling Almas yang fase 1 ke fase 2 dan ke yang fase ini berubahnya pun di bumper sini ya. Selain itu tidak ada yang berubah sih. Hanya saja saya lihat di sini nih logo Wuling, tadi saya lupa, ternyata di depan juga logonya waktu dulu kan warna merah, sekarang warna chrome. Kita lihat apalagi kelebihannya Wuling Almas ini. Yuk kita ke dalam. Oke Sobat Modif, kita sekarang ada di dalam. Kita mau coba fitur-fiturnya ya. Kita nyalakan mesin terlebih dahulu. Oke, udah nyala. Nah, kemudian Wuling ini atau Almas ini, dia nilai poinnya itu paling besar tuh ada di head unit ini nih. Di head unit ini. Dan head unit ini luar biasa sekali karena banyak sekali teknologi-teknologi yang tidak ada di mobil di kelasnya. Ingat, ini mobil tuh harga 400 juta dibanding dengan mobil yang di 500 jutaan. Mungkin lebih tepatnya bisa dibandingkan dengan mobil yang harga 1M-an kali ya. Tapi 1M-an pun kelasnya Alphard juga nggak ada sih. Kelasnya Alphard juga nggak ada ya. Kemudian audionya di sini kalau misalnya kita lihat di sini Infinity ya. Infinity kalau nggak salah Harman Kardon ya.
Nanti coba dicek, kalau salah tolong diralat. Oke, kita lihat mulai dari sini fitur-fitur yang ada di sini. Kita kembali ke home. Oh ya, tadi ini di sini ditampilkan di sini adalah fitur AC ya. Fitur AC. Oh, ini buat fan-nya, besar kecilnya, ini ke suhu, posisi mode-nya. Di sini udah biasa seperti ini. Kemudian kita balik home, kontrol kendaraan. Nah, di sini yang nilai poin yang di Almas RS ini. Karena di fitur-fitur ini nanti ada di sini kan biasanya ada menu cruise control. Nah, di sini ada ACC. ACC itu hanya beroperasi ketika mode cruise adalah ACC. Oke, HMI ini apa ya? Menurut lingkungan kendaraan ini saat ini lampu sinar tinggi dapat diaktifkan atau dilepaskan secara otomatis. Oh, jadi kayaknya ini kalau misalkan fitur lampu ini, kalau misalnya kita pas lagi high beam ketemu dengan rame kendaraan, mungkin dia akan jadi turun sendiri, jadi dia otomatis. Karena bacanya ketika lingkungan kendaraan saat ini lampu sinar tinggi dapat diaktifkan atau dilepaskan secara otomatis. Luar biasa. Oke, kemudian FCW melalui sistem radar untuk terus mengawasi kendaraan di depan, peringatan ketika ada bahaya. Nanti kita akan tes ya maksudnya seperti apa. Kemudian di sini ada AED. Ini dibacanya ketika kendaraan menghadapi bahaya tiba-tiba atau jarak kendaraan di depannya dan pelayar adalah kurang dari jarak aman, kendaraan akan membrake secara aktif. Membrake ini bahasanya lucu banget ya. Membrake. Membrake. Harusnya mengerem kali ya. Mungkin maksudnya mengerem sendiri. Nanti kita coba juga. Oke, LDW. Ini apa artinya? Peringatan tepat ketika jalur kendaraan berangkat. Oh, mungkin yang garis putus-putus itu ya. Mungkin. Kepekaan hanya beroperasi ketika sistem peringatan jalan keluar diaktifkan. Oke. Kirain kepekaan wanita, Bang. Oke, jadi ini fitur yang kaitannya semua kaitannya dengan sensor ada sini ya. Oh ya, sebenarnya ada satu fitur lagi namanya itu WISE ya, Wuling Interconnected Smart System ya kalau nggak salah. Kalau misalkan salah tolong dikoreksi ya sobat modif. Nah, itu fitur itu sebenarnya dari luar itu lebih diarahkan dari handphone ya. Hanya saja waktu tadi saya mau pinjam handphone itu dibawa oleh sales, jadi saya nggak bisa pakai. Sebenarnya saya bisa tunjukkan bahwa dari luar kita bisa mengoperasikan beberapa sistem karena itu integrate sama mobil ini. Ada aplikasi yang bisa di-download, aplikasinya Wuling, kemudian di connected dengan ini, integrasi ya bahasanya, integrasi dengan mobilnya. Kemudian dia bisa nyalakan mesin, kalau nggak salah AC, dan beberapa fitur lainnya lah yang bisa digunakan dari handphone. Jadi luar biasa sekali. Coba mobil yang bisa melakukan seperti itu mobil apa coba? Boleh komen. Oke, kita lanjut ke sini. Apalagi sih yang ada di sini? Ini jendela mungkin normal ya, kunci pintu normal ya. Kunci pintu, oh ini bisa ini intinya bisa diatur sih, mau buka dari yang sebelah mana, misalnya kayak jendela, kontrol remote buka jendela mau diaktifkan atau dimatikan, maksudnya dari remote bisa untuk buka jendela. Tahu kan ya sobat modif ya, yang bisa kalau misalnya kita di luar, terus kita bisa buka jendela semuanya, terus kita bisa buka sunroof juga. Jadi waktu misalnya dalam keadaan panas, kan biasa panas, kemudian pas mau masuk kita pencet dulu dari luar, jadi hawa panasnya biar keluar dulu dan kebuka semua jendelanya. Kontrol remote tutup jendela, dan bisa juga dari remote itu. Jadi kan kalau misalkan remote seperti ini, nah ini unlock itu buka jendela semuanya, itu kan kurang lebih 5 detik kali ya, 5 detik. Kemudian waktu mau nutup semua jendelanya, yang locknya sama kurang lebih 5 detik. Tutup jendela otomatis. Jendela pengemudi dalam keadaan tertutup. Nyawut. Kirain ada setan loh, kaget saya tiba-tiba ada yang ngomong ya. Oke, tutup jendela otomatis saat mengunci pintu. Oh, nanti kita coba kunci pintu juga, kontrol remote ini. Oh, jadi ini bisa diaktifkan, bisa dinonaktifkan ya kurang lebih. Lampu kedipkan saat pindah lajur. Waktu tunda lampu dalam 10 menit. Waktu tunda lampu dalam. Oh, ini maksudnya yang dalam. Kalau misalnya tutup pintu mau di dalam berapa menit gitu kan ya? 10 menit, 20 menit, 30 menit. Setelan follow me home. Tahu nggak follow me home? Follow me home adalah ikuti saya ke rumah ya. Jadi mobilnya kalau misalkan parkir, mobilnya ngikut sendiri. Bukan itu. Maksudnya lampunya itu kalau misalnya kita ada di tempat gelap, mau diaktifkannya selama berapa detik? 30S, 50S atau 75S detik ya, second maksudnya. Mau diaktifkan atau enggak. Jadi kalau misalnya kita parkir, matikan mesin, lampu yang tadinya hidup, nah kita matikan dulu, dia akan masih tetap hidup. Nah, kemudian setelah beberapa detik yang kita atur waktunya ini, dia akan mati dengan tersendirinya. Pengaturan pencarian kendaraan bisa diatur juga, mau cuman lampu flash saja ya, atau lampu flash sama klakson. Kadang kan kita misalkan parkir kayak ke basement, ke dalam mall kan, kadang lupa tuh nggak dicatat kita ada di slot mana, nggak dicatat, terus kita nyarinya susah. Nah, dengan fitur ini bisa nih, mau cuman lampunya aja atau sama dengan klakson, jadi bisa diatur. Terus di lainnya ini setelah lipot spion otomatis,
Aktifkan, matikan fungsi perbaikan wiper, pengisi daya, nir kabel. Oh ini nih. Nah ini jadi kita nggak perlu apa nih. Ini handphone saya Samsung. Ngisi. Ya kelihatan ya, langsung ngisi tuh. Ngisi. Jadi nggak usah pakai kabel, langsung ngecas sendiri nih. Bisa kelihatan hidup. Itu kalau saya angkat, terus mati. Nih, kalau saya taruh lagi, tuh langsung ngecas. Ya, langsung ngecas lagi. Kok HP saya nggak bisa, Pak? HP kamu bukan kelasnya kali ya. Aduh. Tadi udah dicoba, soalnya pakai handphone apa kamu ya? Huawei. Padahal sama-sama dari negeri sana ya, tapi belum bisa. Curang. Jadi mungkin ada beberapa handphone yang nggak bisa juga ya. Jadi maafin Wuling ya. Ya ini nanti fitur-fitur ini kita akan coba saat jalan. Nah ini nih sunroof dan moonroof ya. Nah, ini untuk buka. Wow, keren. Sampai ujung ya. Nah, ini bisa dibuka sampai ujung lagi. Jadi bisa setengah atau bisa sampai ujung. Nah, terus juga ini bisa untuk sunroofnya bisa dibuka. Nah, ini kan yang setengah itu ya, moonroof. Nah, ini sunroofnya juga bisa dibuka. Wow. Sobat modif, dengan dibukanya sunroof seperti ini, sobat modif yang mau kampanye juga bisa. Mau dada-dada atau yang mau konser dari atas mobil juga bisa. Jadi Wuling Almas ini luar biasa, bisa buat dangdutan juga. Ya lumayan ya. Ininya juga joknya udah elektrik ya. Elektrik, tapi elektriknya yang sebelah sini aja. Ya, yang sebelah sini aja. Ya so far nyaman ya sobat modif ya. Nyaman sekali. Nah, ini masih plastik, ininya tapi soft touch. Setirnya juga udah semi kulit juga, joknya juga udah semi kulit. So far oke lah ya. So far oke dengan harga 400. Bukan oke lagi sih, memang oke. Jadi kalau misalnya dibandingkan dengan fase 1 yang waktu dulu masih saya zaman di dealer, ya perbedaan terbesarnya ada di sini. Perbedaan terbesar head unit, betul. Kalau di luaran ya dari depan sama belakang, tapi yang lain so far sama saja sih. Dan ini kan dilengkapi juga dengan kamera 360. Jadi waktu di zaman saya dulu kayaknya nggak selengkap ini deh. Jadi kalau misalkan ini dilihat di posisi 11 power spion ini, dia akan terlihat ada bannya, terlihat bannya itu, dan di bagian depan dan belakang itu dikasih garis yang kalau misalkan kita belok-belok seperti ini, ya kita akan belok-belok, dia akan terlihat istilahnya bakal dapat nggak nih kalau belok atau mundur, kita bakal dapat nggak. Dan ini luar biasa, depan dan belakang. Jadi kalau misalkan kita pindahin ke depan bisa kelihatan depan, pindahin ke belakang kita bisa lihat bagian belakang. Itu salah satu teknologi yang luar biasa juga. Sobat modif, di Wuling Almas ini juga head unit ini udah langsung terpasang GPS. Jadi bukan GPS yang kita pasang, tapi memang udah ada di head unit ini. Biasa kan mobil-mobil itu kebanyakan ganti dulu head unitnya dengan Android, baru dipasang GPS, atau pasang modulnya baru ada GPS. Tapi di Wuling Almas ini udah dilengkapi langsung dengan GPS. Bisa sobat modif lihat kan, ini udah ada langsung tampilannya. Ini tampilan jalan tanpa nama. Memang kita nggak tahu ada di mana sebenarnya. Kita nggak tahu ada di mana jalan tanpa nama. Jadi kalau misalkan kita bergerak, dia GPS-nya pun berjalan. Dan ini ada fitur juga sobat modif. Dia itu kalau misalkan kita pas lagi mau jalan ya, mau jalan nih kita mau jalan, kita mau keluar dari mobil, terus ini semua misalkan masih pada kebuka nih ya, masih pada kebuka, terus waktu kita matikan dia nutup sendiri nih. Kagak ya? Coba kita tutup kunci ya. Nah, bener kan? Wow, luar biasa loh. Semua ngunci sendiri. Ya, ngunci sendiri. Wah, sampai atas-atas loh ya. Iya, sampai atas ngunci sendiri. Jadi kalau misalkan biasa kan suka tuh kelupaan ngunci mobil kan, terus langsung jalan. Ini begitu dia ngunci, semuanya ngunci sendiri. Mungkin yang punya Wuling Almas juga belum tentu tahu mengenai teknologi ini. Luar biasa kan? Dia bisa ngunci sendiri loh. Terus juga ini saya hidupkan lagi. Waktu saya hidupkan nih,
Ini teknologinya luar biasa. Misalkan bisa jadi luar biasa, bisa jadi bahaya sih. Bahayanya kalau ada anak kecil. Nah, dia begitu kita dalam keadaan misalkan mesin lagi hidup nih, ya lagi keadaan hidup, terus kita kan biasa langsung parkir. Nah, kelupaan kita nggak pakai rem parkir, dia waktu kita rem dia langsung parkir sendiri, dia langsung ini parking brake sendiri ya, dan kita langsung matikan. Oke, kita mau tes jalan Sobat Modif. Habis ini kita tes jalan, kita lihat nyamannya seperti apa mobil ini. Oke, kita jalan yuk. Kita coba jalan sekarang, rutenya Bekasi Karawang, Karawang Bekasi. Kita tes ya melalui fitur-fitur yang ada di Wuling Armas RS ini. Kalau yang pasti tenaga sangat enak sekali. Ini terbukti nih, begitu saya injek gas itu sangat responsif sekali. Yang dimana sebelumnya, yang waktu Alphas pertama kali dulu hadir, saya udah pernah tes di Becakayu sampai di 190 itu masih stabil. Ini pun terasa nih, dari gasnya responsif sekali. Kalau misalkan saat kita zigzag pun cukup nyaman. Nah, ini saya berpindah jalur, kecepatan sekarang di 60 menuju ke 80. Nah, karena ini turbo sih ya, karena ini turbo, jadi sangat nyaman sekali. Dan untuk yang senang betot-betotannya ya sangat nyaman sekali. Jadi kalau ngebut sangat nyaman sekali. Oke, kita sekarang coba di fiturnya ini yang cruise control. Nah, cruise control ini agak berbeda. Jadi perbedaannya itu kalau misalkan di yang mobil padungnya cruise control itu hanya kita di speed berapa, kemudian udah nugget di situ misalkan 80 terus. Nah, kalau ini dia bisa ngerem sendiri, kemudian dia bisa menyesuaikan dengan yang depannya juga. Kita tes. Jadi si cruise controlnya itu kan bisa manteng. Jadi bisa kita mau speednya di berapa, ya mau di berapa tuh. Ini saya setting di 65. Kemudian kalau mau dinaikin, nah ya bisa dilihat di sini nih 65. Saya naikin nih ke 70. Tuh dia naik langsung speedometernya naik. Ini 75. Oh, ini saya tidak nyetir. Maksudnya tidak ngegas ya. Nah, terus ini yang fitur menyesuaikan garis yang di depannya. Oh, I see. Jadi kalau misalkan nah ini tuh jadi ada fitur yang dia menyelaraskan garis ini nih, tengah-tengah ini garis putus-putus ini. Tapi dia akan jadi bingung kalau misalnya garisnya kayak gini nih. Garisnya kayak gini, kalau misalkan ada dua kayak gini nih, di tengah-tengah ini ada dua, jadi bingung dia mau nyesuainya mana. Nah, misalkan ini kan saya naikin cruise controlnya ke 75. Nah, dia akan stay di 75 dan dia akan ngikutin garis ini nih. Dia akan ngikut nih. Saya tidak nyetir ya. Agak ngeri-ngeri juga waktu nyalip kontainer ini, tapi dia akan ngerem sendiri, akan menyesuaikan sendiri dengan mobil yang di depannya. Waktu mobil kecepatan di depannya itu lebih rendah daripada nih kita akan, nih saya nggak injek rem ya, saya nggak injek rem, nggak injek gas. Nah, saya lepas, kita lihat begitu ada mobil di depannya yang lebih pelan, nah itu tepat di depannya. Ini saya sambil jaga-jaga juga, takutnya belok sendiri. Ya, nah ini mobil depan nih pelan nih, dia nggak nyampe 75. Nah, ini mulai ngerem. Oh iya ya. Nah, ini mulai ngerem nih. Turun. Speednya udah mulai mau masuk 60, menyesuaikan dengan yang di depan. Bisa dilihat ya, ini masih cruise controlnya masih nyala di 75 dan speednya mulai turun di 60. Nah, di depan udah mulai agak tinggi lagi, dia udah mulai kenceng lagi. Dan ini masih menyesuaikan dengan garis putus-putus ini ya. Jadi dia tetap berada di tengah garis putus-putus ini. Nah, kemudian terlihat, nah mulai turun lagi di depan, speednya pelan. Jadi mulai pelan lagi. Wow, luar biasa ya. Oh, ini garisnya hilang. Jadi dia kayak kehilangan arah gitu. Nah, ini garisnya kan hilang ya. Garisnya hilang, dia jadi kayak kehilangan arah gitu. Shut up. Jadi memang kalau misalkan yang mode ini, kalau misalkan kita benar-benar mau lepas gear, kan kalau cruise control itu pada umumnya hanya lepas gas. Ya lepas gas, jadi dia di speed berapa, kita harus gas di speed berapa, kemudian dia akan manteng di situ. Sedangkan di Alphas ini
kita bisa setting mau speednya berapa. Mau 75, tadi buktinya saya dari 55, kemudian 60, 70, sekarang di 75. Nah ini saya nggak nginjak gas. Kemudian kelebihannya lagi adalah waktu ada kendaraan di depan lebih pelan daripada kendaraan ini, dia ngerem otomatis. Sedangkan pada umumnya cruise control itu kita harus ngerem sendiri. Jadi begitu ada kendaraan di depan, waduh, udah deket tuh, kita langsung ngerem. Kemudian cruise controlnya kita harus aktifkan lagi. Sedangkan ini enggak, ini otomatis. Jadi bagus sekali dengan harga yang kisaran berapa? 400-an ya, 400-an sekian. Teknologi cukup luar biasa sekali. Oh, ini pun bisa diatur sih sebenarnya jarak dengan kendaraan di depan ini kita bisa atur. Oh, oke. Nah, sini. Nah, jadi sobat modif bisa lihat ke sini juga nih. Ternyata di sini ada tombol untuk ngatur tuh. Ya, ini nih jarak dengan kendaraan depannya mau segimana. Nah, di sini udah mulai jauh tuh. Kalau misalkan kita turunin, tuh, dia mulai ngedekat tuh. Dia mulai ngedekat lagi tuh. Speednya nambah lagi kan? Bisa dilihat ya. Nah, ini speedometernya. Bisa dilihat waktu kita buat agak jauh, dia mulai menambah lagi kecepatan. Tapi kalau kita buat agak jaraknya jauh dengan kendaraan depan, dia mulai ngerem. Nah, dia mulai jaga jarak tuh, ya. Jaga jarak ya, bukan karena jaga perasaan ya. Ini jaga jarak dengan kendaraan di depannya. Bedakan dengan jaga perasaan. Oke, luar biasa sekali. Di jalur Bekasi Cikampek ini kan jalannya nggak bagus gitu. Jadi mungkin bekas-bekas yang buat tol di atas ini. Terus secara suspensi empuk ya. Maksudnya kalau misalkan saya yang bawa empuk, saya nggak tahu nih kalau yang di belakang kamu gimana, Pri? Wah, goyang banget sih. Goyang, tapi empuk ya. Maksudnya nggak keras aja ya. Nah, ini bisa dilihat kan kita goyang-goyang, tapi ya nggak yang sampai rasa tuh keras gitu. Tetap dia main di shock breaker-nya, tetap mainnya Nggak patah gitu ya. oh, empuk. Jadi fitur ini sih kalau misalkan waktu dipakai dalam kecepatan tinggi, kecepatan rendah nggak terlalu ngeganggu sih sebenarnya sobat modif. Dan kalau misalkan mau hidupin kan tadi tekannya agak lama ya. Kemudian kalau misalnya mau dimatiin cukup tekan sekali dan dia langsung mati. Modenya biasa lagi. Kalau mau hidupin, Tolong buka aplikasi navigasi terlebih dahulu. wow, ditegur. Ya. Nah, jadi di sini ada namanya Halo Wuling. Coba kita kenalan. Halo Wuling. Halo, Nama kamu siapa ya? maaf, bisa diulang? Nah, nggak mau kenalan, dia sombong ya. Nggak jelas. Ya. Saya tidak mengerti, bisa diulang lagi? Nah, sudah cancel. Saya bingung, Oh. silakan dicoba lagi. Batalkan. Oh, oke. Jadi ada beberapa voice yang memang tidak diketahui sama Wuling. Jadi si Halo Wuling ini juga Halo, nah, begitu ngomong Halo Wuling dia langsung nyaut ya. Jadi cukup maaf, responsif bisa juga. diulang? Jadi kalau misalkan kita contoh deh, kita buka Wuling buka jendela kanan depan. Saya tidak mengerti, bisa diulang Nah, lagi? bahasanya juga harus yang ini ya. Buka jendela pintu kanan depan. Saya bingung, silakan dicoba lagi. Oh, ada beberapa fitur yang dia lebih ke safety sih. Jadi kalau misalnya kita berhenti, dia bisa buka. Terus kemudian mungkin saya belum tahu juga. Kalau misalnya tadi berhenti, saya coba-coba mau. Nah, pada saat di jalan ini mungkin dia lebih ke safety. Dan kemudian kalau misalkan yang berbau, misalkan kayak wiper manual gini, dia nggak bisa. Dia harus yang bau elektrik, misalnya kayak AC matiin dia bisa langsung matiin. Coba kok. Panas dong. Oh iya. Coba dulu ya, tes ya. Oke. Halo Wuling, Halo, matikan AC. maaf, bisa diulang? Matikan AC. Oke, mematikan AC. Ah, bener kan? Canggih. Mati. Wih, masih ini udah Bener. kerasa panas ya. Panas. Oke. Nyalakan AC. Halo Wuling. Halo, Oh, kirim kabur. Nyalakan maaf, AC. bisa diulang? Nyalakan AC buruan. Saya tidak mengerti, bisa diulang lagi? Nyalakan AC. Saya bingung, silakan Aduh, ini nggak dicoba pakai lagi. AC. Hidupkan. Oh ya, hidupkan kali ya. Halo Wuling. Halo Wuling. Halo, Hidupkan AC. maaf, bisa diulang? Hidupkan AC. Oke, menghidupkan AC. Waduh, akhirnya dia mengerti juga. Memang ini harus sedikit agak pakai perasaan ya sobat modif. Jadi jangan terlalu galak-galak juga. Ini bahasanya jadi nggak ngerti dia. Jadi
bahasanya memang si dia ini poinnya kalau nggak salah namanya itu harus baku, agak baku. Jadi kita nggak bisa pakai bahasa sehari-hari, terus kita ngomong pun harus lebih jelas, karena kalau nggak jelas dia akan halo terus dan dia akan ngulang-ngulang terus dan akhirnya dia nggak mengerti, dia akan stop. Apa karena dia perempuan, Bang? Kalau cowok mungkin bete juga ya dengan suara cowok ya. Halo. Sobat Modif, ada fitur sekarang power window ini, jadi kita begitu ngomong halo Wuling, dia itu bisa buka kaca satu-satu, nggak perlu semuanya. Kalau yang dulu kan begitu kita buka kaca semuanya. Kalau yang sekarang tuh sebagai contoh, halo Wuling, Halo. buka kaca kanan depan. Oke, membuka jendela kanan depan. Buka kan, tutup jendela kanan depan. Oke, menutup jendela pengemudi. Jendela pengemudi langsung ditutup ya. Dan juga untuk ininya power window-nya, biasa kan mobil yang otomatis itu cuma satu kan. Nah ini semuanya empat-empatnya itu otomatis. Jadi otomatis semuanya. Ya, ini kita baru tes. Otomatis semuanya, jadi enggak satu-satu lagi. Kalau yang dulu kan satu-satu, sekarang tuh otomatis. Ini kan otomatis. Mas ini juga punya fitur namanya AVH, saya lupa kepanjangannya apa AVH itu. Jadi kalau misalkan pada saat kita macet, kemudian kita nggak perlu pakai rem tangan atau dinetralkan, tapi injak rem aja dia berhenti. Kemudian kalau misalkan maju lagi dikit, kemudian kita rem lagi dia berhenti. Jadi kita ngerilisnya adalah dengan cara digas, dan ini tombolnya kalau misalnya mau diaktifkan atau mau nonaktifkan ada di sini. Jadi kalau misalkan kita berhenti nih, tiba-tiba di lampu merah gitu berhenti, kita nggak usah netralin, nah dia berhenti sendiri. Nah sama seperti ini nih, misalkan nih kan berhenti, nah terus kemudian saya berhenti, udah rilis lagi, jalan lagi. Nah misalkan kayak gini, kita kan berhenti, berhenti pelan, nah sampai dia berhenti, berhenti, baru kita angkat remnya. Tapi kalau misalkan belum benar-benar berhenti, dia akan tetap berjalan. Jadi harus dia benar sampai berhenti, baru dia berfungsi AVH-nya itu. Oke Sobat Modif, cukup sekian perjalanan kita hari ini bersama Almas RS. Ya, lihat tampangnya cukup sangat sekali ya. Jadi tadi sudah kita bahas, sudah kita tunjukkan juga mengenai fitur-fitur yang ada dan sangat canggih sekali Sobat Modif. Demikian konten video kali ini untuk review Wuling Almas RS, dan kita akan review unit-unit lainnya lagi. Dan kalau Sobat Modif ada request mau di review unit apa, boleh dong komen, kita akan coba sajikan request dari Sobat Modif. Oke, cukup sekian, dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe, kemudian tolong kasih like dan juga dibantu share. Oke, see you, sampai jumpa lagi di channel Berkat Raja Inspirasi Modifikasi. Bye bye.